Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, anggota Jemaat GKI Klasis Bojonegoro, senang bisa menyapa Anda kembali di dalam acara Resapi Renungan Singkat Pemelihara Iman. Saudara-saudara sekalian, memahami rancangan Allah sungguh tidak mudah. Bukan karena Allah tidak mau menyatakannya, tetapi karena pikiran kita sangat terbatas dan pandangan kita sempit, tidak cukup untuk memahami kedalaman rancangan Allah yang luar biasa dalamnya. Teks kita berbicara tentang rancangan keselamatan Allah untuk seluruh umat manusia, yang justru dimulai dari penolakan bangsa Israel terhadap Tuhan Yesus. Mereka menyalibkannya dengan harapan ajarannya akan hilang, tetapi justru momen itu dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rancangannya yang sempurna. Setelah itu gereja berdiri dan mereka menganiaya orang-orang percaya, sehingga banyak orang percaya harus melarikan diri ke berbagai tempat. Kondisi yang kalau kita mengalaminya saat itu tentu kita juga tidak memahaminya, tetapi Tuhan menggunakan itu justru agar Injil dapat tersebar ke seluruh dunia dan sampai kepada kita saat ini. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah Tuhan memakai kita semua, segala bangsa, untuk kembali menginjili orang-orang Yahudi, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang kemudian menjadi percaya dan diselamatkan. Rancangan Allah sungguh sempurna. Ada seorang pemuda yang sejak kecil ayahnya sudah dipanggil Tuhan, tapi puji Tuhan, walaupun hanya dengan berjualan makanan, ibunya bisa menyekolahkannya sampai lulus sekolah menengah kejuruan. Namun selama beberapa bulan dia mencari pekerjaan, dia tidak mendapatkannya sampai satu hari ada sebuah perusahaan yang mengundang dia untuk wawancara. Jarak perusahaan itu dari rumahnya cukup jauh sehingga dia harus beberapa kali ganti kendaraan umum dan berjalan kaki. Sehingga ketika dia sampai di sana, sudah banyak orang yang antri untuk wawancara. Berjam-jam dia menunggu sampai menjelang sore. Pada saat gilirannya dipanggil, tiba-tiba petugas mengumumkan bahwa wawancara ditutup karena karyawan yang dibutuhkan sudah didapatkan. Kita bisa membayangkan betapa kecewanya pemuda itu. Dia berjalan dengan kontai menuju terminal dan naik bis satu-satunya yang masih ada. Sementara menunggu, ada seorang anak kecil penjual koran yang naik untuk menawarkan dagangannya, tetapi tidak ada seorang pun yang merespon. Anak kecil itu mendekatinya, meletakkan koran itu di atas pangkuannya, tetapi karena dia tidak punya uang cukup, apalagi dia merasa tidak butuh koran, maka dia menolaknya. Anak kecil itu turun dari bis, tetapi heran sekali beberapa saat kemudian anak itu naik kembali menawarkan dagangannya seperti tadi. Dan dia melakukan itu selama beberapa kali, sampai akhirnya pemuda ini berpikir mungkin anak ini membutuhkan uang. Jadi kemudian dia merogoh kantongnya, dia membeli koran itu. Lalu anak itu turun dari bis dan tidak pernah kembali lagi. Selama bis berjalan, dia membaca koran itu, lalu matanya terpaku pada sebuah iklan yang mencari karyawan. Dia begitu tertarik pada iklan itu, hingga sampai di rumah dia membuat surat lamaran, melengkapinya, kemudian segera mengirimkannya. Tanpa diduga, beberapa hari kemudian dia mendapat panggilan dari perusahaan itu, diwawancara, langsung diterima untuk training 3 bulan. Selama 3 bulan itu dia benar-benar menjalaninya dengan sekuat tenaga dan sebaik mungkin sampai dia akhirnya menjadi lulusan terbaik dan perusahaan berkenan memberikan beasiswa kepada dia untuk melanjutkan studi. Setelah studinya selesai, dia mendapat posisi yang sangat baik di perusahaan itu sehingga dia bisa membiayai rumah tangganya dan menyekolahkan adik-adiknya sampai lulus. Saat itulah dia baru memahami mengapa dulu dia ditolak. Seandainya dia diterima di perusahaan yang pertama itu, keadaannya tentu tidak sebaik sekarang. Saudara-saudara sekalian, saat ini mungkin kita juga tidak paham
mengapa pandemi tiba-tiba menyerang kita dan selama beberapa bulan ini kita belum bisa mengatasinya. Sehingga kita tidak bisa dengan bebas keluar rumah, kita tidak bisa beribadah, kita kehilangan pekerjaan, sakit. Mungkin bahkan ada di antara kita yang ada di ruang isolasi, sendirian. Dan bahkan ada yang kehilangan orang yang dikasihi karena harus pulang ke rumah Bapa. Saudara-saudara sekalian, semua hal ini memang sulit kita pahami. Tetapi percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang sempurna. Kalau kita melakukan bagian kita dengan baik, maka satu hari nanti kita pasti memahaminya dan kita akan mendapatkan yang terbaik. Pada saat itu kita akan bersyukur kepada Tuhan, karena rancangan Tuhan sungguh sempurna. Maukah kita terus mempercayai Dia? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini sangat sulit untuk memahami rancangan-Mu. Sekalipun demikian, kami mau belajar percaya, dan tolong kami agar kami dapat melakukan bagian kami dengan baik, untuk kami saling menolong, dan kami boleh memuliakan Tuhan, menanti dengan sabar apa yang Tuhan rencanakan buat kami. Kami rindu satu hari nanti, kami boleh bersyukur kepadamu, karena rancangan-Mu sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita, saudara. Selamat beraktivitas. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati.